Kalian pernah nggak sih pulang kerja capek-capek ditambah kesel sampai ubun-ubun gara-gara di tengah jalan kejebak macet? Atau ketemu temen yang nyebelin yang hobinya tuh bikin kita kesel terus gitu? Yap, kita tiap hari berperang menghadapi hal-hal di luar keinginan kita. Dan di satu buku kali ini bersama aku Eka Ramadanan akan bahas sebuah pembahasan yang bakal jadi solusi banget buat kalian dan kita semua yang pasti setiap hari tuh nemuin hal-hal yang nggak sejalan dengan keinginan kita. Ada sebuah filosofi dari Yunani kuno yang disebut dengan stoicisme atau mudahnya tuh disebut filosofi teras. Nah, ini aku udah pegang bukunya. Ini filosofi teras karyanya Henry Manampiring. Jadi gini guys, 300 tahun sebelum Masehi ada seorang pedagang kaya raya yang membawa kapalnya berisi dagangan mahal melintasi Laut Mediterania. Dan kapal tersebut karam. Pedagang tersebut akhirnya harus terdampar di Athena. Hingga ia menemukan sebuah ajaran filsafat yang membuatnya ikhlas dengan kejadian tragis yang menimpanya tersebut. Ajaran inilah yang disebut dengan stoicisme. Stoicisme ini mengajarkan kita akan 4 kebajikan utama dalam hidup. Yang pertama yaitu kebijaksanaan, yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik. Yang kedua yaitu keadilan, yaitu memperlakukan orang lain secara jujur dan adil, tidak dipengaruhi oleh persepsi subjektif kita. Nah, yang ketiga adalah keberanian. Maksudnya di sini tuh bukan berani dalam arti yang sempit ya, tapi berani berbuat yang benar gitu. Nah, yang keempat ini adalah menahan diri, yaitu tentang disiplin, kesederhanaan, dan kontrol diri atau emosi. Dan ajaran stoicisme ini mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi negatif dengan mengenali dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah hal-hal yang ada di bawah kendali kita, seperti opini dan perspektif kita, keinginan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Sedangkan yang tidak di bawah kendali kita nih, seperti tindakan orang lain, reputasi atau popularitas, jenis kelamin kita, bagaimana kita dikendalikan, kondisi cuaca, dan lain-lain. Semua itu di luar kendali kita, dan yang menguras energi serta mengganggu mental kita nih kadang-kadang adalah ketika kita berusaha untuk mengubah, memikirkan, dan melawan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Kena macet, kita emosi. Badan kita nggak bagus, kita minder. Teman ngomong apa, kita tersinggung, ya kan? Dan di sini kita diajarkan untuk fokus aja dengan hal-hal yang ada di bawah kendali kita, seperti memilih untuk berangkat lebih awal saat meeting, terus memilih makanan yang sehat, dan lain-lain. Jadi di sini kita ditekankan untuk mengerti bahwa apa-apa yang ada di luar kendali kita ini tidak mempengaruhi hidup kita gitu. Kualitas kita tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. Nah, sebaliknya nih, kata Epictetus, hal-hal yang ada di bawah kendali kita ini bersifat merdeka, tidak terikat oleh apapun dan siapapun. Tapi aku sebagai warga negara yang berketuhanan nih ya, at least aku masih mengikat tindakan aku dengan aturan agama sih. Nah, buku ini juga ngajarin kita tentang amor fati. Jadi, amor fati itu adalah mencintai takdir. Apapun yang terjadi, kita tidak ingin menjadi berbeda. Jadi nggak cuma sekedar ikhlas aja ya, tapi sampai tulus mencintai apapun kejadian yang menimpa kita. Buku ini juga berbagi metode untuk kita bisa mengendalikan emosi yang secara otomatis muncul, yaitu dengan akronim STAR. Yang pertama yaitu stop ketika emosi negatif muncul, beri jeda kepada pikiran kita sendiri supaya jangan langsung bereaksi. Yang kedua yaitu think and assess, yaitu pikirkan dan nilai. Pikirkan apakah emosi negatif ini muncul karena hal di luar kendali, misal karena lagi macet nih. Apakah dengan marah-marah kemacetan bisa diatasi? Nah, pikirkan itu. Yang ketiga yaitu respond. Setelah kita mikir, baru nih kita bisa tentukan respon apa yang paling baik untuk kita sendiri. Misal nih, oke, ini macet, tapi ya aku nggak bisa apa-apa. Gimana kalau manfaatin waktu macet ini dengan baca buku atau hal-hal yang lebih menghibur? Bisa aja kan? Jadi kita nggak perlu buang-buang energi untuk sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu loh. Nah, ada hal menarik lain nih. Penulis buku ini juga sampai melakukan survei loh tentang rasa khawatir di Indonesia. Jadi dari 3.634 responden yang 70%-nya adalah perempuan, menunjukkan bahwa secara umum 63% orang khawatir tentang hidupnya. Sedangkan 53% dari pelajar khawatir dengan pendidikannya. 30% orang dalam hubungan khawatir dengan hubungannya yang sedang dijalin itu.
Dan mengenai keuangan nih, ada 53% orang dari jumlah responden khawatir dengan kondisi keuangannya. Ternyata angka kekhawatiran di Indonesia cukup tinggi ya. Nah, harapannya dengan membaca buku ini nih, kita terbantu untuk mengurangi rasa khawatir karena kita tuh jadi paham apa-apa yang terjadi di luar kendali kita tidak mempengaruhi kualitas diri kita. Kayaknya segitu aja deh pembahasan aku tentang buku yang cukup life changing ini. Sampai ketemu lagi di The Next Sabtu Buku ya.